Perbuatan mesum yang dilakukan istriku ini terjadi ketika pesta Agustus HUT RI di desaku. Pesta 17 Agustus kemarin memang sungguh sukses di kampungku. Namun bagiku kegiatan itu justru meninggalkan luka dan kenangan pahit mendalam yang tak pernah kuharapkan. Aku tak menyangka istriku benar-benar melakukan perselingkuhan hubungan seks dengan tetanggaku. Perbuatan tak senonoh yang dilakukan istriku membuat diriku menjadi naik pitam. Daripada aku makin marah, lebih baik langsung saja ke cerita yang dialami oleh istriku yang berselingkuh dengan orang. Hari itu panitia yang telah berusaha menggembirakan warganya pada acara Agutusan. Aku berpartisipasi mengikuti lomba catur yang diselenggarakan oleh panitia tersebut. Lumayanlah untuk memperebutkan piala lurah. Dan sebagai pecatur yang banyak pengalaman, aku yakin bahwa piala Pak Lurah akan menambah koleksi pialaku di rumah. Pada malam final, aku dipertemukan dengan jagoan catur RW lain, dengan dihadiri Pak Lurah sendiri yang membuka acaranya, dengan disaksikan para tetangga dekat maupun jauh. Pada sekitar jam 8 malam, aku telah duduk satu meja menghadapi papan catur dengan lawanku. Diperkirakan pertandingan final ini akan berlangsung sedikitnya 2 jam sejak dimulai. Waktu merangkak semakin malam. Udara jonggol yang cukup berangin memberikan kesejukan yang nyaman. Aku bayangkan alangkah nikmatnya tidur dengan udara sejuk macam begini. Sesudah beberapa malam kurang tidur dalam upaya memperebutkan malam final ini. Tiba-tiba, belum juga 1 jam pertandingan berlangsung, aku diserang perut mulas dan harus ke belakang buang air. Kepada panitia aku memberitahu dan minta izin untuk pulang. Sesudah berunding dengan pemain lawanku, akhirnya aku setengah berlari pulang untuk buang air. Aku pikir salah makan apa hari ini. Sesampai di depan rumah, kulihat pintu rumahku telah tertutup, dan lampu ruang depan nampak telah dimatikan. Kemungkinan istriku telah tidur atau sibuk nonton TV di ruang belakang. Namun aku yang memang siap pulang malam, telah membawa kunci cadangan agar tidak perlu membangunkan istriku. Saat aku hendak memasukkan kunci ke lubangnya, aku terhenti. Jantungku berdegup kencang. Kulihat di lantai, di depan pintu kok ada sandal yang sangat aku kenali. Sandal itu milik Pak De Yatno, tetangga sebelah. Kami panggil Pak De karena usianya yang cukup jauh di atas kami, lebih dari 50 tahunan. Kami memang akrab bertetangga dan sering saling bertandang. Tetapi bukan malam-malam macam sekarang ini, apalagi saat aku tidak berada di rumah. Aku langsung khawatir dan cemas. Ada apa Pak De Yatno bertandang ke rumahku malam-malam begini? Dan di mana istriku? Apa yang mereka lakukan berdua di dalam rumahku? Aneh, sakit perutku langsung lenyap. Aku penasaran dan aku tunda untuk tidak memasuki rumah. Aku akan ke jendela samping. Ada 2 jendela di samping rumahku. Dari lubang angin, di atas jendela pertama, aku bisa melihat ruang keluarga, di mana istriku biasanya menghabiskan waktunya di depan TV. Dan dari jendela yang kedua, aku bisa melihat kamar tidurku. Aku mengendap-endap di rumahku sendiri menuju jendela pertama. Dengan bangku plastik yang selalu ada di sana, aku naik mengintip lubang anginnya. Tak nampak orang di sana. Aku mulai curiga. Kalau bertamu, kenapa tidak di ruang tamu? Pelan-pelan aku turun dan pindah ke jendela kedua. Belum juga aku naik, aku mendengar suara orang ngomong. Paling Mas Bas baru pulang nanti sekitar jam 11 malam. Kalau menang kan harus menunggu upacara penyerahan piala dulu. Itu jelas suara Indri, istriku. Aku heran, kenapa istri yang seharusnya merindukan aku agar cepat pulang, ini kok malahan pengen agar aku lambat pulangnya. Sebuah jawaban yang sangat berwibawa. Tanpa kata namun penuh makna. Suara berat macam itu, siapa lagi kalau bukan suara Pak De Yatno? Aku penasaran. Dengan bangku plastik itu aku melongok ke kamar tidurku.
seperti Saddam Hussein yang kena roket pasukan sekutu. Aku hampir jatuh telentang saat melihat apa yang ada di depanku. Di atas ranjang pengantinku, dua orang yang aku cari ini sedang berasyik masyuk, melepaskan hasrat syahwat birahinya. Seperti penampilan hari-harinya, Pak Dayatno hanya bersarung dengan kaos singletnya. Perutnya yang buncit tak bisa disembunyikan. Sementara istriku Indri sudah setengah bugil, hanya memakai celana dalam dan BH saja. Sarung dan kaos singletnya dibuka dulu Pak D, nanti lecek. Istriku mengeluarkan omongan lagi sambil tangannya meraih lepas sarung dan singlet Pak Dayatno. Kini Pak D sepenuhnya telanjang. Dengan perut buncitnya, Pak D memeluk istriku dari belakangnya. Nampaknya Pak D suka nembak perempuan dari arah belakang. Tangan dan kakinya yang berbulu cukup lebat memeluk tubuh istriku. Bibirnya nyosor terus ke kuduk, ketiak, dan buah dadanya. Indriku nampak begitu menikmati dan larut dalam ulah Pak Dayatno ini. Rupanya permainan ini sudah cukup jauh. Kini mereka tengah mendaki puncak nikmat hubungan syahwat antar tetangganya. Pak Dayatno adalah tetangga samping kanan rumahku. Dia adalah pensiunan pegawai rendahan sebuah BUMN. Walaupun usianya sudah lebih 55 tahun, namun perawakannya masih sangat sehat. Dia tak pernah berhenti jogging di pagi hari, dan sesekali mengangkat barbel untuk merawat ototnya. Sebagai lelaki, Pak Dayatno sesungguhnya tidak tampan. Namun dengan perut buncitnya dan bulu-bulu di badannya, Pak Dayatno sering mendapat lirikan para perempuan di kampung. Mungkin istriku, yang usianya 20 tahun lebih muda dari Pak D, diam-diam mengimpikan bagaimana tidur dengan lelaki berbulu macam Pak Dayatno ini. Nampaknya istriku begitu keranjingan dengan bulu-bulu Pak Dayatno. Aku sangat syok menyaksikan apa yang tengah berlangsung ini. Aku sama sekali tidak mengira bahwa Indri istriku selama ini juga terobsesi pada Pak Dayatno. Tetapi yang lebih menampar harga diriku adalah membawanya ke ranjang di mana sehari-hari dia bersamaku. Aku tak mengerti apakah Pak Dayatno yang secara aktif memulai, ataukah Indri yang sering menggoda syahwat Pak D. Istriku menjerit kecil, terus mendesah dan merintih. Kenikmatan birahi begitu menenggelamkan keduanya. Nampak cakar-cakar Indri sudah siap menghujamkan kukunya pada punggung Pak D. Menyaksikan Pak Dayatno dan Indri istriku demikian, nikmatnya saling mengayu syahwat, aku jadi terbawa hanyut. Dengan dengusnya yang cukup meriuhkan kamarku, nampaknya Pak D sedang menjemput puncak nikmatnya. Demikian pula Indri istriku. Nampaknya orgasmenya akan hadir bersama ejakulasi Pak D. Dan aku tak mampu menahan diriku. Aku menyaksikan betapa sensasionalnya melihat istriku bercinta dengan tetanggaku sendiri. Malam itu aku pulang, dengan membawa piala lurah bersusun 3 yang kemasan. Tingginya sama dengan tinggi badanku yang 167 cm. Istriku membukakan pintu dan menyambut aku dengan bangga karena menang dalam perlombaan catur. Dia yang menaruh pialaku itu di tempat yang terbaik di ruangan itu. Sungguh pandai istriku berpura-pura senang untuk menutupi perbuatannya yang bejat, telah melakukan perselingkuhan di belakangku itu.